Pemirsa, teka-teki pertarungan di pemilihan kepala daerah di Jakarta mulai terungkap. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya mendukung politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Airlangga pun melempar sinyal jika Deddy di Jawa Barat, maka Ridwan Kamil akan bertarung di Jakarta. Ya, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei, Ridwan Kamil ini unggul pemirsa di Jawa Barat. Lantas mampukah RK atau Ridwan Kamil menang di Pilkada Jakarta? Lalu akan ada berapa poros di Pilkada Jakarta? Ada 2-kah atau mungkin 3-kah? Sudah bergabung bersama kami. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia yang nanti akan bergabung. Tapi saat ini sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, yaitu ada Mas Hanan Jayadi. Selamat sore. Pertama kita ingin ke Mas Hanan Jayadi terlebih dahulu. Kalau kita lihat akan seperti apa kekuatan Ridwan Kamil kalau RK ini nanti betul-betul dikirim berlaga di Jakarta? Ya seperti yang disebut di TV One tadi ya, dia bisa kompetitif dan kita tahu sampai hari ini memang berdasarkan data-data yang ada itu ada 3 nama yang paling kompetitif di Jakarta, Anies, kemudian Ahok, baru Ridwan Kamil gitu. Nah seberapa kompetitif nanti Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies itu tergantung kepada 2 hal. Satu, apakah nanti Ahok tidak maju dari PDIP. Yang kedua, kemudian bagaimana kemudian Ridwan Kamil mampu mengkonsolidasikan kekuatan suara di Kim plus apakah dia mampu nanti mengambil basis-basis suara yang masih mendukung atau basis-basis suara Ahok dan terutama juga PDIP. Kalau Ridwan Kamil berhasil mengambil lebih banyak para pendukung Ahok yang masih juga banyak loyalis Jokowi dan terutama adalah para pemilih Ahok yang sekaligus juga pemilih PDIP, maka Ridwan Kamil bisa kompetitif berhadapan dengan Anies Baswedan. Tapi hal sebaliknya juga terjadi kalau Anies mampu mengkonsolidasikan basis pemilihnya sekaligus mengambil sebagian dari basis PDIP dan pendukung Ahok, maka pertarungan tidak mudah bagi Ridwan Kamil untuk berhadapan dengan Anies Baswedan. Tapi itu tidak berarti bahwa Ridwan Kamil tidak punya peluang gitu. Baik, tapi di Lembaga Survei Indonesia sendiri apakah sudah ada hasil survei yang menunjukkan kekuatan RK yang terbaru ini, Mas Jayadi? Di kekuatan RK itu untuk sementara masih seperti yang diungkapkan oleh TV One tadi ya. Masih kalah sama Ridwan Kamil. Kalau kita misalnya kalau yang berhadapan hanya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, maka para pemilih Ahok itu untuk sementara memang cenderung lebih banyak ke Ridwan Kamil. Tetapi yang pemilih Ahok yang pindah dan pemilih PDIP ya yang pindah ke Anies itu juga cukup banyak, sehingga untuk sementara kalau berhadapan antara Ridwan Kamil dengan Anies, maka untuk sementara Anies masih keunggulan Anies sudah mencapai di atas 50%, meskipun tidak dominan misalnya sampai 60 atau apa enggak ya. Tapi di kisaran 50%-an. Artinya Ridwan Kamil tidak mudah untuk berhadapan dengan Anies Baswedan, tapi bukan berarti dia sudah pasti kalah, belum tentu. Ya, tapi kalau kita lihat kan ini Ridwan Kamil tapi masih punya kesempatan untuk mengambil suara dari Ahok kalau seandainya Ahok nggak maju. Nah kalau kita lihat dari suara pendukung Ahok dulu, itu lebih banyak akan pergi ke Ridwan Kamil kah? Atau mungkin ada juga tadi potensinya ke Anies? Tadi kan disampaikan ada yang ke Anies nih, kayaknya ada juga yang ke Ridwan Kamil. Komposisinya tuh lebih banyakan kemana? Apakah sudah ada hitung-hitungannya, Mas Jayadi? Sudah ada itu saya kira ya. Di sejumlah partai juga sudah ada. Para pemilih Ahok memang cenderung lebih banyak ke Ridwan Kamil ya. Di atas 60% pemilih Ahok itu bisa ke Ridwan Kamil. Dan tetapi berarti ada juga yang ke Anies. Nah, kalau Anies berhasil mengkonsolidasikan basis utamanya yang ada sekarang, yang saya perkirakan di kisaran 40%-an ya, maka Anies tinggal mengambil sedikit saja dari pendukung Ahok atau pendukung PDIP. Jadi itu cukup untuk Anies untuk misalnya memperoleh tambahan 15% misalnya, sehingga dia bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Itu akan menjadi lebih sulit bagi Ridwan Kamil kalau Anies misalnya tidak mengambil Sohibul Iman sebagai wakil. Anies kemudian bergabung sama misalnya PDI Perjuangan, atau PDI Perjuangan bergabung dengan
Ridwan Kamil. Kalau kalau PDI Perjuangan bergabung dengan Anies Baswedan, maka peluang Anies untuk menambah kekuatan suaranya lebih besar lagi itu menjadi lebih besar, lebih tinggi. Sehingga kalau Anies bergabung dengan PDI Perjuangan, itu dengan asumsi berarti Ahok tidak maju, wakilnya misalnya dari PDI Perjuangan, maka menjadi makin sulit bagi Ridwan Kamil untuk memenangkan pertarungan. Baik, Mas Jayadi, karakter pemilih seperti apa yang dapat diambil suaranya oleh Ridwan Kamil ketika Ridwan Kamil ini bertarung di Jakarta? Ridwan Kamil itu kan seperti kata Pak Erlangga dalam klip yang ada putar ya, didukung oleh Kim Plus ya, Kim Plus. Nah, kata kuncinya di plus, plusnya itu kemungkinan yang dimaksud oleh Jokowi kan. Jadi Ridwan Kamil itu bisa mengkonsolidasikan suara-suara partai-partai yang ada di Kim plus para loyalis Jokowi. Nah, masalahnya adalah para loyalis Jokowi itu terdiri dari dua bagian, yaitu para loyalis Jokowi yang bukan pemilih PDIP, dan yang kedua adalah para loyalis Jokowi yang pemilih PDIP. Nah, yang para loyalis Jokowi di 2014-2019 lalu, yang pemilih PDIP, sekarang ada kecenderungan tidak mengikuti Jokowi. Nah, kalau Ridwan Kamil tidak mampu mengambil para pemilih PDIP, itu maka akan sulit bagi Ridwan Kamil untuk memenangkan pertarungan berhadapan dengan Anies. Nah, tentu saja kubu Anies tahu ini kan, karena itu saya kira kunci dari kubu Anies untuk mengkonsolidasikan kekuatannya adalah antara lain yang paling mudah adalah dengan mengajak PDIP bergabung di kubu Anies. Nah, kalau itu terjadi bagi Ridwan Kamil itu sulit untuk memenangkan pertarungan. Tapi Ridwan Kamil bisa juga mengambil sebagian dari basis Anies. Misalnya dengan mengambil wakil untuk Kim itu misalnya wakilnya dari PKS misalnya, atau dari calon yang punya kekuatan di kalangan massa yang selama ini lebih banyak mendukung PKS begitu ya, sehingga sebagian dari kekuatan Anies diambil oleh Ridwan Kamil. Nah, itu akan membuat pertarungan menjadi makin kompetitif. Tapi mungkin nggak sih kalau dari PKS kan sudah mengatakan bahwa mendukung Anies Baswedan, mungkin nggak Ridwan Kamil ini juga mengambil tokoh dari PKS atau orang yang dekat dengan PKS? Bisa aja kalau misalnya Anies Baswedan ternyata kemudian mengambil wakil dari PDI Perjuangan kan? Kalau dia mengambil wakil dari PDI Perjuangan, itu artinya Aman nggak jadi kan? Sohibul Iman nggak jadi wakilnya Anies. Nah, dengan skenario yang saya sampaikan tadi, gitu. Jadi itu berarti PKS punya pilihan, apakah tetap bersama Anies atau malah menyeberang ke Ridwan Kamil, atau main dua kaki misalnya. Kadernya ada yang ditaruh di Ridwan Kamil, tapi mungkin secara resmi tetap di Anies Baswedan. Misalnya ya, ini beberapa kemungkinan secara umum. Baik, kita sudah bergabung bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, ini kan Golkar sudah sangat yakin mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat dan RK didorong ke Jakarta. Yang menjadi pertimbangannya seperti apa, Bang? Begini, saya runut dulu ya, bahwa kita kan selama ini memang belum memutuskan siapa yang akan kita calonkan, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Barat. Nah, kita masih mempertimbangkan beberapa variabel. Tentu variabel pertamanya adalah bagaimana calon atau kader yang kita dorong itu adalah calon yang memang punya potensi untuk menang, satu. Yang kedua, kenapa kita belum putuskan selama ini? Karena kita perlu membicarakan ya Golkar dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, karena kita sudah punya kesepakatan, punya kesepahaman bahwa Koalisi Indonesia Maju ini kan punya success story kemarin di Pilpres. Dan kemudian kita sepakat sebisa mungkin kita tetap jaga soliditas kebersamaan ini untuk 5 tahun ke depan, termasuk menghadapi event-event politik seperti pilkada ini. Nah, tentu di tengah-tengah dua hal itu yang selama ini kita pertimbangkan untuk menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan gitu. Nah, dalam 3 minggu terakhir ini kami terus juga melakukan komunikasi intensif ya, melakukan kajian mendalam antara partai Golkar dengan partai-partai yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di berbagai level. Ya, kita menyerap aspirasi sama-sama di Jawa Barat,
baik kabupaten kotanya masing-masing ya, kemudian DPD provinsi, antar DPD provinsi sudah ada pertemuan-pertemuan, juga di Jakarta seperti itu. Nah, sampai di level DPP. Nah, tapi 2-3 hari ini sudah ada hasil kajian yang dari bawah masing-masing partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju itu disampaikan kepada masing-masing ketua umum, dan ketua umum kemudian sudah hampir pasti pada satu konklusi ya, satu keputusan. Makanya kemudian kemarin Pak Ketua kami Pak Erlangga menyampaikan bahwa di Jawa Barat kita memberikan dukungan kepada Pak Deddy Mulyadi, dan artinya itu secara otomatis ya, tiket atau surat tugas yang tadinya kita kasih ada 2 kepada Ridwan Kamil di Jawa Barat dan di Jakarta, ya tinggal tersisa 1 di Jakarta. Nah, jadi saya mau menyampaikan kita dalam kajian-kajian itu punya kalkulasi baru, punya formula baru ya. Yang tadinya mungkin masing-masing partai politik, Golkar punya kalkulasi sendiri, Gerindra punya kalkulasi sendiri, kemudian begitu juga Demokrat dan PAN. Nah, kami sekarang berhasil punya formulasi bersama ya, punya kalkulasi bersama untuk bagaimana kita sepakat dengan 1 nama di Jawa Barat, 1 nama di mana, di Jakarta, untuk kemudian kita hitung dengan berbagai strategi ya, untuk insya Allah bisa menang. Nah, nama itu adalah di Jawa Barat di Deddy Mulyadi, dan tinggal mengambil keputusan resmi saja mungkin insya Allah dalam 1-2 hari ini di Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, tinggal nanti kita bicara siapa komposisi wakil-wakilnya. Oke. Tapi begini, Sufmi Dasko, Ketum Harian Gerindra mengatakan bahwa nama-nama calon kepala daerah Jakarta ini sudah dikantongin oleh para ketum. Berarti bisa dipastikan nama tersebut ada nama Ridwan Kamil, begitu. Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Doli, menjawab pertanyaan menggantung tadi. Bang Doli, kabarnya Ketua Umum sudah mengantongi nama-nama yang akan diajukan ke Pilkada Jakarta. Nama Ridwan Kamil dipastikan ada dalam nama yang dikantongin tersebut? Iya, kalau ada di dalam kantong, iya. Tapi kita belum putuskan secara resmi siapa 1 nama nanti akan diumumkan ya. Dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini akan disampaikan ya. Karena pada hari ini juga ada pertemuan ya antara ketua umum kami dengan Pak Prabowo, rencana kan begitu. Ada pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, rencana sore ini, tapi tidak tahu apa berlangsung atau tidak. Nah, nanti kita tunggu saja hasil pembicaraan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Baik, Bang Doli, kalau misalnya nama RK ini memang yang dimunculkan untuk bertarung di Jakarta. Tadi Anda berbicara soal kalkulasi, berbicara soal strategi, karena kan RK ini secara survei belum bisa menandingi Anies Baswedan. Apakah ini juga sudah dipikirkan oleh partai dari Kim Plus? Ya, tentu. Kita tentu dalam mengambil keputusan yang apalagi ini penting ya, keputusan akhir ini penting, tentu sudah mempertimbangkan banyak hal, banyak variabel ya, termasuk strategi bagaimana nanti calon-calon yang kita usung itu termasuk kalaupun nanti akhirnya diputuskan final ya, resmi Saudara Ridwan Kamil itu bagaimana punya potensi menang. Nah, jadi kita sudah mendiskusinya secara komprehensif ya, secara menyeluruh, termasuk strategi apa yang kita akan terapkan nanti agar kalaupun nanti misalnya kita usung siapa nama di Jawa Barat maupun di Jakarta itu punya peluang untuk menang. Ya, bicara ngomongin soal Kim Plus, siapa sih plusnya yang akan diajak? Partai mana sih yang akan diajak? Apakah akan membahayakan membuat salah satu calon yang sudah mendeklarasikan diri mau jadi calon gubernur Jakarta akan terancam karena plusnya ini mungkin diambil entah mungkin dari PKB, entah mungkin dari PKS? Dua hal ya yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu kami menghormati ya kedaulatan, kemudian kewenangan dari masing-masing partai politik ya. Di dalam menghadapi pilkada ini mereka juga tentu mempunyai pandangan, punya sikap untuk menentukan siapa saja yang akan mereka calonkan. Yang kedua juga tentu kita menghargai, kita
ada nama-nama Pak Anies, ada nama Pak Ahok yang mereka sebetulnya secara konstitusional ya punya hak untuk dipilih, ya untuk dicalonkan dan segala macam. Nah, dalam konteks itu kami Golkar tentu menghargai dan tidak ingin ikut masuk ke dalam keputusan masing-masing partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, Koalisi Indonesia Maju ini sejak awal dulu waktu kami bentuk adalah koalisi yang sifatnya terbuka, ya tidak eksklusif. Jadi kami bisa menerima dengan tangan terbuka siapa saja partai politik yang ingin bergabung. Apalagi Golkar selama ini membangun komunikasi sangat baik dengan semua partai politik. Dan sangat bisa membangun kerjasama dengan partai politik mana saja. Jadi kalau ditanya siapa, ya kami menunggu dengan tangan terbuka siapa saja partai politik yang kemudian ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yang bisa saja bukan hanya di Jakarta, di Jawa Barat, tetapi juga dengan di daerah-daerah yang lain. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, kalau tadi secara tersirat Anda mengatakan bahwa Kim Plus ini adalah keterlibatan Pak Jokowi di situ. Kalau secara tersuratnya, adakah partai tertentu yang memang bisa ditarik atau bergabung ke Kim ini sehingga menjadi Kim Plus ini? Ya, di atas kertas kan bisa Nasdem, bisa PKS, kan bisa PKB di atas kertas ya. Meskipun apalagi terutama Nasdem dan PKB ya, karena sudah ada kemungkinan mereka bergabung di koalisi secara nasional gitu. Tapi kalau kita lihat dari electoral politicsnya, yang paling mungkin untuk punya dampak elektoral politik di Jakarta itu adalah PKS. Kenapa? Karena untuk ini dengan asumsi Anies tetap bisa maju ya. Untuk mengalahkan Anies Baswedan itu salah satu caranya adalah memastikan agar basis Anies itu paling tidak berkurang. Nah, salah satu cara untuk mengurangi basis Anies itu adalah dengan mengambil PKS, karena salah satu kekuatan di basis Anies itu di PKS. Itu sebagai contoh ya, Kim Plus itu. Nah, Kim Plus yang saya maksudkan juga bisa Jokowi, karena kan kalau Kim aja itu kan berarti kan partai. Nah, tapi saya maksudkan juga Jokowi, kenapa? Karena itu berarti kan akan terulang seperti Pilpres. Ada upaya yang sangat sistematik dari Pak Jokowi untuk memastikan agar para loyalisnya itu betul-betul ke Ridwan Kamil atau ke calon yang dari Kim. Jadi itu saya kira beberapa kemungkinan yang mungkin. Jadi di atas kertas 3 partai itu yang paling mungkin, tapi kalau dilihat dari electoral politics, yang punya kaitan dengan basis utama Anies adalah PKS gitu. Baik, nah sekarang kita ingin kembali menuju ke Bang Doli. Bang Doli, jadi kemungkinan walaupun tadi disampaikan sekali lagi Golkar dan juga partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini menghormati setiap partai apapun yang berada di luar Kim. Tapi mungkinkah jangan-jangan PKS nih yang diajak? Ya, semua kemungkinan bisa sangat terjadi ya, namanya politik, apalagi sekarang situasinya kan sangat dinamis ya. Nah, sekali lagi kalau siapa saja partai politik, apakah itu teman-teman dari PKB, teman-teman dari Nasdem, atau teman-teman dari PKS, atau dengan teman-teman PDIP sekalipun, kami di Koalisi Indonesia Maju sangat terbuka untuk bisa melakukan kerjasama. Baik, kalau berbicara strategi Bang, ketika misalnya tadi RK yang didorong atau dimajukan di 2 hari kemudian, strategi seperti apa sih untuk mendongkrak calon dari Kim Plus ini supaya bisa naik elektabilitasnya menandingi Anies Baswedan katakanlah? Ya, kalau strategi nanti kalau dibuka nanti nggak strategi lagi namanya kalau keton yang lain kan misalnya ini. Jadi kalau strategi itu nanti yang lebih detail itu ada di dapur kami lah kira-kira gitu. Tapi yang jelas kami sudah punya formulanya, punya rumusannya, detail sampai strategi apa yang akan kami lakukan nanti di Jakarta maupun di Jawa Barat. Oke, bicara soal strategi, detail itu strategi pasti udah nggak bisa dibocorin begitu kan ya, tadi Bang Doli barusan bilang. Tapi nih begini, tadi statement dari Mas Jayadi Hanan tadi cukup menarik bahwa disampaikan plus ini bisa aja partai-partai politik yang masih berada di luar Kim, entah 3 partai itu Nasdem, PKS, PKB, atau jangan-jangan bisa jadi PDIP, tapi bisa juga kekuatan misalkan dari Presiden. Yang mana yang paling kira-kira yang mungkin sudah terpikirkan begitu?
Maksudnya Presiden Pak Jokowi. Bisa jadi demikian yang disampaikan oleh Pak Jayadi tadi. Mungkin nggak? Iya, enggak, saya kira begini, kalau soal pilkada ini kan domainnya adalah domain partai politik ya. Tentu semua keputusan akhir itu di masing-masing ketua umum partai politik. Nah, bahwa ketua umum partai politik ini membangun komunikasi dengan siapa saja ya, termasuk dengan Pak Presiden, kemudian dengan para gubernur incumbent tempat masing-masing dan seterusnya itu kan ya biasa saja, apalagi kan beberapa ketua umum partai politik di Kim ini memang berada di dalam kabinetnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin gitu. Tapi menurut saya urusan pilkada ya variabelnya itu pada penentunya adalah masing-masing ketua umum partai politik. Baik, terima kasih Bang Doli dan terima kasih juga kepada Bang Jayadi. Kita akan lihat ya peluang RK apakah 2 hari lagi akan diumumkan untuk bisa bertarung di Jakarta melawan Anies Baswedan atau melawan tokoh lainnya yang dimajukan di Pilkada Jakarta.